Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Muhammad Isyak Ramadan dengan NIM K35230017. Jadi untuk penugasan SBM atau strategi belajar mengajar untuk memenuhi tugas akhir semester membuat video pembelajaran, saya mengambil model pembelajaran snowball throwing dengan topik pembahasan yaitu sketsa dan ilustrasi pada mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual yang diterapkan pada SMK fase E. Namun untuk model pembelajarannya saya modifikasi sedikit karena jumlah pesertanya hanya 6 orang, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat kelompok. Jadi saya modifikasi menjadi individu. Lalu untuk sintaksnya yang mulanya itu melempar pertanyaan, saya ubah menjadi seperti melempar tema terkait sketsa. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian pemaparan model pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lengkapnya silahkan menonton video lebih lanjut. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Semangat ya. Gimana kabarnya? Baik. Enggak enak kok mas. Habis putus mas. Bisa ya. Oke. Kan di pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang desain ya, dasar-dasarnya gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke tahap proses desainnya. Jadi untuk proses pertama itu ada sketsa dan ilustrasi. Sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar kata sketsa? Belum ada? Belum. Acara TV mungkin? Belum. Kalau sketsa yang berkaitan dengan gambar-gambar itu mungkin belum ya? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini, walaupun judulnya sketsa dan ilustrasi, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan di sketsanya dulu. Apa itu sketsa? Sketsa itu adalah sebuah gambar awal atau rancangan kasar ya, rancangan kasar itu coret-coret di wajah yang dibuat dengan teknik cepat dan sederhana. Jadi dia itu cuma ibaratnya itu gambar coret yang dibuat dengan kasar, cepat dan sederhana. Sketsa itu biasanya dibuat berupa gores-goresan dari pensil, pena atau mungkin alat gambar lainnya yang bisa menangkap ide atau konsep dasar dari sebuah objek. Contohnya mungkin kayak pemandangan atau mungkin situasi di sebuah tempat gitu, atau mungkin yang lainnya. Terus selanjutnya untuk fungsi sketsa itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama itu membantu memvisualisasikan ide awal. Jadi untuk tahapan sebenarnya tahapan awal sebelum sketsa itu ada, yaitu penentuan ide awal atau mungkin bisa dibilang sebuah konsep ya. Jadi sketsa itu bisa dibilang itu visualisasi dari konsep yang telah kita buat. Selanjutnya itu membuat rancangan kasar sebelum karya final. Jadi mungkin kalau divisualisasikan sebuah tubuh manusia, sketsa itu bisa dibilang sebuah kerangka tulang sebelum menjadi hasil final tubuh manusia. Selanjutnya ada mengatur komposisi dan tata letak. Komposisi dan tata letak ini maksudnya jadi sketsa itu bisa menjadi sebuah kita itu bisa mencoba-coba komposisi atau letak dari sebuah objek atau gambar itu bisa melalui sketsa. Selanjutnya mencoba berbagai alternatif desain. Kalau misalnya kita itu masih awang-awangan ibaratnya dalam sebuah desain, itu bisa di sketch dulu. Selanjutnya mengembangkan konsep visual seperti yang pertama tadi. Lalu sarana penyampaian ide. Nah, untuk sarana penyampaian ide ini, misal ini kan, mungkin indikasinya kalau kita punya seorang klien. Nah, sketsa itu bisa
menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan konsep atau ide kita kepada si klien. Untuk fungsi ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya ada karakteristik dari sketsa itu juga ada beberapa. Yang pertama itu dibuatnya itu dengan garis-garis spontan. Jadi ya asal juga, coret-coret juga, spontan dan ekspresif. Lalu merupakan tahap awal dalam proses menggambar. Maksudnya tahap awal dalam proses menggambar itu, jadi sebelum kita membuat garis yang untuk outline-nya itu bisa sketch dulu. Lalu untuk karakteristik yang ketiga itu difokuskan pada bentuk dan proporsi dasar. Jadi seperti yang dibilang di fungsi tadi, sketsa itu gunanya untuk kerangka gitu ya. Terus selanjutnya itu bersifat tidak detail dan belum sempurna, jadi cuma gambaran kasar. Lalu dapat dikembangkan menjadi karya yang lebih lengkap. Gitu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis. Di sini saya mengambil beberapa, mungkin kurang lebih ada 6 ya. Untuk jenis-jenisnya, itu pertama ada sketsa garis atau line sketch, lalu gestur, pensil, digital, arsitektural, dan lapangan. Untuk contohnya mungkin seperti ini. Yang belum coba. Jadi sebenarnya ada 5 gambar. Jadi untuk yang paling kiri dari kalian, nah ini bisa dilihat yaitu termasuk dari salah satu contoh lensa gestur. Untuk dari contohnya itu bisa kita definisikan kalau lensa sketsa gestur itu sketsa yang menggambarkan objek yang bergerak, kurang lebih seperti itu. Jadi dia kurang lebih menampilkan gambar yang terlihat dinamis. Lalu di sampingnya itu ada line sketch atau sketsa garis. Untuk sketsa garis ini biasanya untuk mengatur proporsi, jadi kita seperti membuat garis baru seperti itu. Lalu sebenarnya ini ada 2, kalau tidak salah itu yang dan sketsa lapangan sama ada satu lagi. Oh iya, yang sketsa pensil ya tadi kalau salah itu ya. Oh iya ada. Jadi kalau mungkin saya jelaskan lagi, untuk sketsa lapangan itu dia menggambarkan sebuah kondisi atau tempat secara real time. Jadi misalnya contohnya gini, saya sedang ada di sebuah kelas, jadi saya gambar di kelas tersebut. Nah itu masuknya di field sketch. Lalu untuk yang tadi ada pensil ya, pensil sketch itu lebih ke misalnya teman-teman mau membuat sketsa lalu menambahkan efek seperti bayangan. Nah itu maksudnya ke pensil sketch. Lalu itu yang terakhir di bawah bisa dilihat sudah jelas ya, itu arsitektural. Jadi dia itu menggambarkan sebuah bangunan. Untuk arsitektural sendiri itu biasanya menampilkan detail-detail sendiri, kayak misalnya luas bangunannya, tinggi bangunannya, seperti itu. Mungkin itu untuk jenis-jenis sketsa. Lalu selanjutnya kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya ingin menambahkan terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah sketsa. Jadi untuk hal-hal pertama yang perlu diperhatikan itu dalam membuat sketsa itu kita harus memperhatikan tadi proporsi dan komposisi. Jadi selama kita membuat sketsa, sebisa mungkin kita membuat proporsi dan komposisi yang sesuai, paling sesuai. Terus selanjutnya hal yang perlu diperhatikan itu memaksimalkan pengembangan ide atau konsep. Lalu selanjutnya mungkin lebih banyak eksplorasi aja sih, mencoba berbagai alternatif ide atau konsep seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, sketsa itu merupakan sebuah langkah awal yang penting dalam proses pembuatan produk desain visual karena berfungsi sebagai media untuk mengembangkan
ide, eksplorasi konsep dan menyusun perencanaan awal sebelum terwujudnya hasil akhir. Oke, sudah sampai kesimpulan. Ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat lain terkait sketch? Jadi, oke, sekarang karena kita materinya itu sketsa, jadi mungkin rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak praktek secara langsung. Jadi kita akan praktek ya, membuat sketsa. Dinilai ya, ini betul-betul dinilai. Dinilai. Jadi gini, saya akan menggunakan konsep slow flowing ya untuk sketsa ini. Jadi gini, kalian menyiapkan kertas kecil saja. Kalian tulis tema yang terpikirkan di kepala kalian. Bebas temanya apa. Yang penting tidak mengandung unsur pornografi, sara maupun kekerasan ataupun yang lainnya. Yang normal saja. Kalau biologis itu boleh. Yang penting tidak mengandung unsur tiga tadi ini. apa tadi yang dilakukan? Pornografi, sara dan apa ya? Ya, bisa kekerasan gitu. Ini juga. Ya, yang masih di bawah 17 tahun. Aman lah ya? Aman, oke? Oke, silakan tulis. Ya, sudah semua ya? Nah, oke. Nah, untuk temanya ini, oh ya, tema yang kalian tulis itu bukan untuk kalian ya. Jadi nanti akan dioper ke teman kalian. Jadi konsepnya gini, misal Mas Olga nanti mau ngoper ke Mas Irfan. Mas Irfan boleh ngoper ke Mas Olga, tapi Mas Mika nggak boleh lagi ngoper ke Irfan. Soalnya kan Irfan juga dapat. Kurang lebih seperti itu ya konsepnya. Oke. Mas Olga mau ke siapa? Saya mau ke Fadi. Oh, tukeran. Oke, apa-apa. Masih berapa? Saya mau Mas Mika ya, pemain. Tukeran juga. Oke. Tukeran juga? Iya. Ya sudah. Sekarang dibuka ya. Sudah dibuka. Mas Olga dapat apa Mas temanya Mas? Kampus. Iya, kampus. Kenapa Mas? Kok milih tema kampus? Kiranya dari kampus ini. Oh ya. Spontan ya. Spontan. Mas Irfan? Saya dapat tema pantai dan laut. Kenapa Mas? Suka milih tema pantai dan laut? Sesuai dengan Oh, menyesuaikan. Oke, boleh. Mas kenapa? Kenapa kau pilih judul lain Mas? meresahkan akhir-akhir ini. Oh ya, positif ya. Ya, teman-teman saya kayaknya banyak yang terjebak kan. Oke, jadi mungkin itu aja ya, tiga aja. Oke, kalian kan sudah dapat tema masing-masing ya. Nah ini saya kasih lembar A4 ya, A4 kosongan. Nanti kalian sketch di sini sesuai tema kalian. Oke, sketch. Mundur. Oke, semuanya kan sudah dapat ya. Dapat, monggo silahkan Mas sketch bebas sesuai tema. Oke, karena sudah kurang lebih 30 menit ya tadi ya. Mungkin 30 menit sudah berlalu, cukup ya. Bunuhkan. Ini sama ini juga apa namanya? Bunuhkan. Gimana? Saya dapat nama saya. Itu Pak yang bawa nama saya. Oke. Kasih lihat Pak, boleh Pak. Ini saya Oke. Jadi ya dari hasil sketsa yang kalian buat menarik ya, sangat variatif sekali.
seperti itu ya untuk pembelajaran di hari ini. Jadi sebelum kita tutup, saya mau memberikan PR dulu. Untuk PR-nya, kalian buat sketch lagi di rumah di kertas HVS dengan menerapkan jenis sketsanya itu pensil. Jadi kalian membuat sebuah objek lalu kalian memberikan sebuah hasilan. Kurang lebih seperti itu. Dengan ketentuan tidak boleh mengandung pornografi, salah maupun hal negatif lainnya. Oke? Siapa? Ada yang ditanyakan? Pak. Cukup ya? Mungkin kurang lebih seperti itu pemaparan materi sketsa dari saya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi yang ilustrasi. Kita akan mulai mungkin bisa dibilang melanjutkan sketsa yang kalian buat ini menjadi bentuk apa ya, yang lebih bentuk gitu ke hasil jadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.